Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Mutan Rohidi. Saya dari kelas 10. Di sini kali ini saya akan menjelaskan sinopsis novel serial aksi yang dibuat oleh Terelie. Sebelum lanjut, serial aksi adalah salah satu serial yang plotnya bercabang atau yang bercabang yang dibuat oleh Terelie. Terelie juga tidak hanya membuat serial aksi saja, akan tetapi ada serial lainnya seperti serial Bumi, serial Anak, dan lain-lain. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit plot dari serial aksi. Oke. Di buku pertama, yaitu di buku Negeri Para Berubah. Jadi di serial aksi untuk sekarang ada total 8 buku untuk sekarang. Yang pertama itu buku Negeri Para Berubah, yang kedua Negeri Tunduk, yang ketiga pulang, yang keempat pergi, yang kelima pulang pergi, yang keenam berubah di tanduk, yang ketujuh 8 menit, yang ke-8 tanduk berkelas. Nah, jadi dimulai dari buku yang pertama, yaitu buku Negeri Para Berubah. Di buku ini kita akan diberi cerita, yaitu cerita tentang seorang pemuda yang bernama Thomas. Dia adalah seorang konsultan keuangan top dunia. Nah, menceritakan apa saja di buku Negeri Para Berubah ini? Jadi di buku Negeri Para Berubah, dia adalah seorang anak kecil. Dia dulunya adalah seorang anak biasa, yang mana pamannya itu mempunyai bank saham. Nah, lalu pamannya itu ditindaki kasus korupsi. Nah, setelah itu pamannya itu ditangkap oleh polisi, dan rumah Thomas dan pamannya itu pun dibakar oleh polisi. Nah, jadi di buku ini atau di buku Negeri Para Berubah ini menjelaskan awal mula kehidupan Thomas dari kecil sampai dia menjadi konsultan keuangan top. Lalu dilanjut buku Negeri Para Berubah, kita ditujukan cerita kelanjutannya dari buku Negeri Para Berubah. Nah, apa yang diceritakan di Negeri Tanduk masih sama seperti di Negeri Para Berubah, cuma bedanya di Negeri Tanduk kita diberikan penjelasan plot lebih mendalam tentang Thomas atau si MC yang ada di Negeri Para Berubah. Nah, lalu lanjut ke buku pulang. Dan dari buku dua ini dari dua buku ini berbeda dengan buku yang lain. Di buku ini kita ditunjukkan oleh karakter baru yang bernama Bujang. Nah, Bujang dulunya adalah seorang pemuda yang hidup di sebuah tanah di Sumatera. Nah, dia hidup di tanah itu sebatang kara. Nah, di cerita ini kita dijelaskan awal mula kehidupan Bujang sampai dia menjadi seorang karaoke besar di salah satu keluarga shadow ekonomi, yang itu keluarga Tong yang berasal dari Indonesia. Nah, sebelum lanjut, jadi di daerah asli ini ada organisasi yang dinamakan shadow ekonomi. Nah, terdapat 7 shadow ekonomi yang ada di buku serial aksi. Yang pertama itu keluarga Tong, keluarga Tong dari Indonesia, keluarga Yamaguchi dari Jepang, keluarga Braga dari Rusia, Dia Castelo dari Amerika, Liliana Arnaud dari Paris, keluarga Lin dari Macau, dan keluarga Master Dragon dari Cina. Jadi di buku ini atau akhiran buku ini, yaitu kita ditunjukkan tentang pengkhianatan teman sejatinya di keluarga Tong, yaitu Bashir, yang mana nanti Bujang akan berhasil mengalahkan Bashir dan dia pun diangkat menjadi karaoke besar di keluarga Tong. Lalu lanjut di buku pergi. Di buku pergi
awal cerita kita ditunjukkan karakter-karakter baru seperti mantan marinir, lalu ada Yuki dan Kiko sebagai pembunuh sebagai ninja atau juga bisa disebut pembunuh bayar rapor. Di awal cerita kita ditunjukkan juga karakter baru yaitu Diego atau yang biasa disebut juga dengan kakaknya Bujang, atau juga Bujang itu bisa disebut Agam. Nah, di cerita pagi di buku pergi ini lebih mendalami tentang cerita Diego, yaitu tentang kisah Diego. Di ujung buku pergi kita akan disajikan yaitu peperangan keluarga Shadow Konami, yaitu keluarga berapa aliansi keluarga berapa keluarga Yamaguchi melawan Master Dragon. Lalu lanjut di buku pulang pergi di sini ini. Dari buku pulang pergi kita ditunjukkan lagi sebelumnya di buku pergi kita di bujang atau MC dari buku pulang dipertemukan dengan Thomas, yaitu MC dari Negeri pada Berubah. Nah, jadi dua buku ini saling berkaitan. Mereka pun Bujang dan Thomas bertemu di saat momen waktu itu ketika pernikahan Sakura, anak dari Nyonya Ayako, pemimpin keluarga Yamaguchi. Lalu lanjut di buku pulang pergi. Di buku pulang pergi kita di buku ini lebih menceritakan tentang perjalanannya melawan Diego. Kenapa Diego dan Bujang bermusuhan? Nah, karena dua-duanya itu saling bertolak belakang ideologinya. Ideologi Bujang yaitu dia ingin mententramkan seluruh keluarga shadow ekonomi, sedangkan Diego itu sebaliknya, dia ingin menghancurkan seluruh keluarga shadow ekonomi. Makanya dari itu mereka bermusuhan. Lalu buku Berubah ada Juntando. Buku ini langsung berbeda plotnya dari ini. Di buku ini kita lebih sudut pandangnya itu lebih banyak ke arah si Thomas, teman dari Bujang. Nah, di buku ini kita bertemu dengan salah satu pemimpin organisasi tertua, yaitu Roh Drupa XX, atau juga Roh Drupa keturunan yang ke-20. Nah, jadi di konsentrasi di organisasi itu tidak hanya shadow ekonomi saja, tetapi banyak sekali organisasi lain seperti Teratai Emas, Black Widow, Paco, dan juga organisasi yang dijelaskan di buku Tanah Para Bandit. Jadi pada bagian Caruk kita lebih ditunjukkan cerita tentang asal usul Teratai Emas atau grup atau organisasi dari si Rodrupa ini. Lanjut di buku Tanah Para Bandit, plotnya ini sudah berbeda kita sudah berbeda sudut pandang. Sekarang beralih ke sudut pandang baru, yaitu sudut pandang Padma. Padma adalah teman adalah teman masa lalu dari Bujang. Di buku ini juga jelaskan masa lalunya bertemu dengan Bujang. Namun kenapa di buku tapi catatan di buku pulang pergi tidak jelaskan Bujang itu pernah bertemu dengan Padma. Dijelaskan itu ketika di Tanah Para Bandit. Nah, lalu ada bab bonus di Tanah Para Bandit. Lanjut ke buku Bandit-Bandit Berkelas atau buku terakhir untuk sekarang dari Bukalapak Aksi. Tadi Bandit-Bandit Berkelas ini
kita ditunjukkan cerita sambungan dari Bedebah di Junta, cerita dari Bedebah di Junta yaitu setelah chaos dari teratai emas, kekacauan oleh teratai emas. Nah, di banding-banding kelas kita melawan musuh yang sama seperti di buku Pulang Pergi, yaitu Diego. Awal cerita Bujang itu mendatangi markas keluarga Tong. Nah, keluarga Tong yang sudah dipimpin oleh Bashir. Nah, sebelum itu kepemimpinan keluarga Tong itu sudah kepemimpinan Bujang sebagai tauke besar di keluarga Tong itu sudah berakhir saat di buku pergi dan diserahkan kepada Bashir dan diamanahkan kepada Bashir. Oke, lanjut. Di bandit-bandit berkelas, awal cerita kita ditunjukkan Bujang yang mendatangi markas keluarga Tong karena dipanggil oleh Bashir. Lalu saat mereka pun bercakap dan Bashir mengatakan bahwa ada seseorang yang menelepon ayah kita itu menelepon bahwa ayah kita Samad bahwa ayah kamu Samad memiliki wasiat. Nah, apa wasiatnya? Jadi di buku ini itu lebih menjelaskan tentang tentang pencarian wasiat. Namun di buku ini kita banyak sekali pertarungan yang menurut saya epic sekali gitu di buku ini. Tapi di semua buku ini ada beberapa karakter yang memang tidak dijelaskan secara langsung, atau kalau misalnya yang baca buku lain yang menunjukkan pasti ada yang peran seperti contohnya di buku ini, di buku bandit-bandit berkelas. Kita di awal cerita kita dipertunjukkan dengan satu karakter yaitu bernama Zaman Zulkarnain. Nah, Zaman Zulkarnain berasal dari buku tentang kamu yang ada di sini, tentang kamu. Nah, jadi mengapa ada 3 buku di sini? Karena 3 buku ini tuh bersangkutan dengan buku ini. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena saya menyimpulkan saat saya membaca buku ini, ternyata buku-buku ini itu saling menyambung. Lanjut di buku tentang kamu buku ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Zaman Zulkarnain yang mencari surat wasiat yang tidak jelas siapakah keluarganya, siapakah pewarisnya, dan lain-lain. Di cerita ini tentang perjalanan Zaman mencari siapakah pewaris dari wasiat misterius tersebut. Nah, tapi di buku ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti contohnya kesabaran yang sangat tinggi, ketabahan, dan juga murah hati. Lalu di buku Tuslah Bodoh Jangan Pintar. Nah, di buku ini berbeda dengan buku tentang kamu yang menceritakan tentang mencari wasiat. Di buku ini tidak ada MC atau sudah fokus ke sudut satu sudut pandang. Akan tapi di buku ini kita lebih diberikan yaitu penceritaan tentang karakter-karakter yang lain. Di buku ini menceritakan tentang ada seorang dua yang ingin menegakkan keadilan di sebuah pengadilan, akan tetapi mereka ini dihadang oleh seorang pengacara yang bernama Michael Cornelius. Dia adalah pengacara yang licik sekali gitu. Hingga di ending buku ini di ending buku Tuslah Bodoh Jangan Pintar kita diperlihatkan ada salah satu teman dari dua yang bernama Setya Mulia, yaitu yang temannya itu bernama Tuku Umar. Dia berhasil memasuki ke istana negara. Lalu saat Tuku Umar sampai ke dalam istana negara,
awalnya Teuku Umar itu punya niatan ingin membunuh presiden di negara itu, akan tetapi dia gagal. Kenapa gagal? Ya, tapi di buku ini tidak dijelaskan bagaimana gagalnya si Teuku Umar dalam meledakkan bom istana negara tersebut. Nah, itu akan dijelaskan di buku Sang Eksekutor atau buku yang baru keluar. Di buku Sang Eksekutor sudah berbeda lagi sudut pandangnya, yaitu kali ini sudut pandang itu Anwar van Degen, atau dia adalah seorang wartawan top. Di buku ini kita lebih ditunjukkan cerita tentang Anwar yang yang lahir di Indonesia, namun dia diadopsi di Swiss gitu. Nah, di buku ini kita ditunjukkan cerita dan ditunjukkan cerita tentang Anwar yang berpetualang di negara Indonesia atau negara asalnya. Nah, buku ini sangat banyak sekali ya plotusnya bagi yang belum baca gitu. Karena di buku ini tuh nanti pejabat-pejabat besar atau petinggi besar tiba-tiba saja terbunuh tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang pasti, dan bahkan ahli biologi seperti itu pun tidak tahu mengapa asal usul kematiannya. Nah, di akhir cerita Anwar akan menjelaskannya sendiri bagaimana mereka itu terbunuh, dan plot twistnya Anwar lah sang pembunuh itu. Jadi dari seluruh redaksi banyak sekali, meskipun ini serial aksi, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti tentang seperti mencari makna persahabatan atau tentang kesabaran, tentang kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari serial aksi ini. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan karena saya juga masih belajar. Jadi maafkan jika memang ada yang salah atau memang ada yang sesat atau salah gitu lah, maafkan, karena saya juga kan manusia tetap punya salah dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.